Kaisar Beladiri Tiran Season 70. Kekuatan yang luar biasa. Hanya dengan satu serangan, dada Gu Chen remuk. Tulang poros Dao Tirani di tubuhnya hancur sekali lagi. Dia muntah darah, bahkan potongan-potongan organ dalamnya pun ikut dimuntahkan. Pria bertopi bambu itu mencengkeram leher Gu Chen dengan kecepatan kilat. Matanya dingin. Gu Chen, kesabaranku sudah habis. Kau sudah berkali-kali menolakku. Sudah saatnya kau menyadari betapa luasnya dunia ini dan betapa tidak berartinya dirimu. Gu Chen sudah mengalami luka serius di tubuhnya. Sekarang setelah tulang tiraninya patah, lukanya semakin parah, dan dia sangat lemah. Kau ingin aku tunduk? Jangan harap. Kesadarannya menjadi lesu. Dua kekuatan dalam tubuhnya kembali berbenturan, merobek dagingnya dan memperburuk keadaannya. Tidak masalah. Karena kau menolak untuk sadar, aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu. Ketika kamu sudah muak menjadi orang cacat, kamu pasti akan memohon bantuanku. Pria bertopi bambu itu tertawa dingin. Dia mengangkat tangannya dan hendak menghancurkan 3 tulang tirani Gu Chen yang tersisa. Desir, desir, desir. Tiba-tiba, 3 pancaran energi abu-abu melesat. Pria bertopi bambu itu bahkan tidak meliriknya. Dengan lambaian telapak tangan emasnya, ia langsung menghilangkan ketiga pancaran energi tersebut. Jangan cemas, monyet kecil. Sebagai seseorang dengan garis keturunan ras kera hati, kau adalah subjek penelitian paling berharga di alam semesta. Aku tidak akan melupakanmu. Aku akan membawamu dan Gu Chen pergi bersama. Pria bertopi bambu itu melirik kera putih yang marah yang berusaha menyelamatkan Gu Chen dan mengejeknya. Kera putih itu sangat marah. Tubuhnya membengkak beberapa ratus kali lipat, memancarkan aura keganasan yang luar biasa. Meskipun kau berasal dari ras petarung terkenal di alam semesta, mengingat kondisimu saat ini di mana kau bahkan tidak ingat siapa dirimu, bagaimana mungkin kau menjadi lawanku? Pria bertopi bambu itu menggelengkan kepalanya. Telapak tangannya yang berwarna emas berulang kali menyerang, dan kekuatan dahsyat menerjang kera putih itu. Kera putih itu segera mengeluarkan tangisan pilu. Tubuhnya kembali ke ukuran normal. Bulu putihnya berlumuran darah, dan lukanya begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Zizi. Ia mengeluarkan jeritan melengking. Suaranya terdengar kekanak-kanakan saat ia tersandung ke arah Gu Chen. Bocah kecil yang terluka parah itu tanpa sadar mengulurkan tangan kecilnya, mencoba menyelamatkan Gu Chen. Berhenti, berhenti. Gu Chen berkata dengan lemah saat kesadarannya mulai pulih. Ia berlumuran darah saat menoleh ke arah kera putih itu. Matanya dipenuhi keputusasaan. Berhenti, jangan melangkah lebih jauh, lari. Kera putih itu bertingkah seolah tidak mendengarnya. Ia mencicit dan berjalan menuju Gu Chen tanpa menyerah. Haha Jie, aku tidak menyangka kalian berdua akan memiliki ikatan yang begitu dalam. Pria bertopi bambu itu tertawa histeris sambil melancarkan serangan telapak tangan lagi ke arah kera putih itu. Cicit. Kera putih mengeluarkan tangisan pilu. Tubuhnya yang kurus berlumuran darah. Ia seperti layang-layang dengan tali yang putus. Kumohon, jangan bunuh dia. Jantung Gu Chen berdebar kencang. Ia ingin melawan pria bertopi bambu itu, tetapi tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Kekuatan elemen dan kekuatan garis keturunannya masih berbenturan, merobek setiap tulang, setiap inci dagingnya. Haha, jangan khawatir, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Ini adalah subjek eksperimen yang berharga, sama seperti dirimu. Pria bertopi bambu itu berkata sambil mengeluarkan kantung kosmos. Dia melemparkannya ke atas, memperlihatkan lubang hitamnya. Desir. Kera putih yang terluka parah itu melambaikan cakar kecilnya dan meronta-ronta. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan tersedot paksa ke dalam karung. Kantung kosmos jatuh kembali ke tangan pria bertopi bambu. Dia menyembunyikannya di dadanya dengan senyum puas di wajahnya. Hasil panen di bintang Chang Huang kuno sungguh mengejutkan. Klan Tirani dan klan Kera Hati benar-benar muncul di sini. Mungkinkah ada rahasia di balik ini? Dia berpikir sejenak dan dengan cepat kembali tenang. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Saatnya melumpuhkanmu. Hampir tiba waktunya untuk pergi. Cakar iblis pria bertopi bambu itu sekali lagi menjangkau Gu Chen. Matanya dingin dan tanpa ampun. Tidak jauh dari situ, Wu Lingxian menyaksikan seluruh proses tersebut dalam diam dan terkejut. Orang ini benar-benar terlalu kuat. Tidak ada seorang pun di bintang Chang Huang kuno yang mampu menandinginya. Wujud asli lawan adalah kekuatan luar biasa yang mampu bergerak tanpa hambatan melintasi alam semesta. Jarak antara mereka terlalu besar. Seberapapun mereka melawan, mereka tidak bisa mengubah kenyataan. Gu Chen terlalu keras kepala. Tepat ketika tangan pria bertopi bambu itu hendak menyentuh Gu Chen, sosoknya tiba-tiba berhenti. Lepaskan anakku. Raungan penuh kesedihan dan kemarahan keluar dari dalam tubuhnya. Aura pria bertopi bambu itu menjadi tidak stabil, dan seluruh tubuhnya bergoyang. Sialan, Gu Tianming, kau berani melawanku. Pria bertopi bambu itu terkejut dan marah. Dia membenamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya, ingin menekan dan menyegel kesadaran Gu Tianming sekali lagi. Lepaskan anakku. Jika kau menyakitinya, aku akan mati bersamamu. Suara Gu Tianming terdengar histeris dan histeris. Dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Ayah. Setelah kehilangan seluruh kekuatannya, Gu Chen, yang sedang sekarat, mendengar suara ayahnya. Ia tak kuasa menahan air mata. Bahkan kekuatan yang tak tertandingi seperti itu pun tidak dapat memutuskan ikatan antara ayah dan anak. Menyaksikan adegan ini, Wu Lingxian merasa terharu tanpa alasan yang jelas.
Tiba-tiba ia teringat ayahnya, yang sudah 50 tahun tidak ia temui. Ia ingat berguling-guling di pelukan ayahnya saat masih kecil. Ia ingat ayahnya mengajarinya cara menenun jaring dan menangkap ikan. Demi meningkatkan kemampuannya, dia bahkan tidak menemui ayahnya sebelum meninggal. Dia berpikir bahwa ini adalah satu-satunya cara dia bisa mencapai puncak. Namun kini, ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa cinta Gu Tianming kepada Gu Chen telah menembus batasan pria bertopi bambu itu. Seluruh permainan catur yang telah disusun pria bertopi bambu itu mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Brengsek, beraninya kau mengancamku. Kau pikir kau siapa? Pria bertopi bambu itu marah. Dia ingin merebut kembali kendali atas tubuhnya dan bertarung sengit dengan kesadaran Gu Tianming. Lepaskan anakku, lepaskan anakku. Gu Tianming berteriak putus asa. Pria bertopi bambu itu merasakan sakit kepala yang hebat. Dia merasakan darah tirani di tubuhnya mengalir deras kemana-mana. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan baik. Wajah pria bertopi bambu itu dipenuhi keringat dingin. Mustahil bagi kesadaran Gu Tianming untuk mengendalikan tubuhnya kembali. Tetapi jika dia bertekad, dia bisa membuat banyak masalah bagi pria bertopi bambu itu. Pada saat itu, tubuh tirani yang telah ia kembangkan dengan susah payah akan hilang. Ia bahkan tidak akan bisa meninggalkan planet kuning gelap kuno. Lokasi planet kuno ini telah terungkap. Masalah akan datang bertubi-tubi. Tubuh asliku berada di galaksi yang tak terhitung jauhnya dari sini. Aku tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Pria bertopi bambu itu menganalisis. Dia menyadari bahwa kerja kerasnya bisa sia-sia karena Gu Tianming. Sialan, aku hanya bisa menyerah pada anak ini. Dia marah dan enggan, tetapi dia harus membuat pilihan. Jika dia tidak menyerah pada Gu Chen, semuanya akan sia-sia. Jika dia menyerah pada Gu Chen, dia masih bisa merebut tubuh tirani dan monyet itu. Aku akan memenuhi keinginanmu. Pria bertopi bambu itu melepaskan cengkramannya dari leher Gu Chen dan melemparkannya keluar. Ayah. Kesadaran Gu Chen sudah kabur. Dia hanya samar-samar mendengar suara ayahnya. Dia bergumam sambil terjatuh. Gu Chen, jika kau masih bisa bertahan hidup setelah aku pergi, carilah cara untuk meninggalkan planet kuno ini. Bab 692. Dunia ini sangat besar sehingga kau bahkan tak bisa membayangkannya. Bintang kuno berwarna kuning itu hanyalah setetes air di lautan. Jika kau ingin balas dendam, jika kau ingin ayahmu dan kera putih itu kembali, maka datang dan bunuh aku. Jadilah lebih kuat, sangat kuat sehingga langit dan bumi tidak dapat lagi mengabaikan keberadaanmu, sangat kuat sehingga namamu akan tersebar di seluruh 9 langit dan 10 bumi. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku akan menunggumu di kedalaman langit berbintang. Setelah mengatakan itu, pria bertopi bambu membentuk segel dengan kedua tangannya, dan lautan cahaya di sekitarnya mulai menyusut. Gerbang langit hampa, terbuka. Dia meminjam kekuatan bintang kuno untuk secara paksa membuka gerbang surgawi di kehampaan, yang mengarah ke sisi lain langit berbintang. Ayo pergi. Dia menatap Gu Chen yang jatuh ke jurang di bawah dengan penuh kesedihan dan berkata dengan dingin kepada Wu Lingxian. Wu Lingxian masih larut dalam ikatan antara ayah dan anak. Hati daunnya terguncang karena kejadian barusan. Aku juga punya ayah, gumamnya, dan tak kuasa menahan air matanya. 50 tahun telah berlalu, dan akhirnya dia teringat pada pemuda bersemangat yang dengan tekad bulat pergi ke laut dan mengatakan bahwa begitu dia berhasil dalam kultivasinya, dia akan membiarkan ayahnya hidup selama langit masih ada. Dia dulu punya ayah, tapi sekarang ayahnya telah tiada. Dia bahkan tidak bisa melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Pada akhirnya, orang yang mengambil jenazah ayahnya dan mendirikan batu nisan adalah orang asing yang tidak memiliki hubungan keluarga. Apa yang sedang kamu lakukan? Tak ada waktu untuk disia-siakan, aku tak akan menunggumu. Pria bertopi bambu sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia sangat jijik melihat Wu Lingxian seperti ini. Wu Lingxian tersadar dan menatap dalam-dalam ke arah Gu Chen yang jatuh ke jurang di bawah, lalu bergumam dalam hatinya. Kamu harus hidup. Selama kamu masih hidup, semua yang telah hilang darimu dapat direbut kembali. Dengan tekad bulat, ia berbalik dan mengikuti pria bertopi bambu itu masuk ke gerbang berbintang. Selamat tinggal, bintang kuno berwarna kuning. Pria bertopi bambu dan Wu Lingxian melangkah ke gerbang cahaya dan menghilang dari bintang kuno ini. Saat pria bertopi bambu itu pergi, semua mayat kuno di mata bumi lubang surga yang berada di bawah kendalinya kembali normal dan roboh satu demi satu. Hanya mayat abadi yang tampaknya telah memulihkan kecerdasan mereka. Mengingat sesuatu, mereka semua melihat ke arah tempat pria bertopi bambu itu menghilang. Sehari kemudian, para kultivator klan Gu dan 13 sekte abadi yang selamat berhasil melarikan diri dari mata bumi lubang langit. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di kedalaman lubang tersebut. Kita harus menyelamatkan Gu Chen. Kita tidak bisa membiarkan dia menghadapi semuanya sendirian. Semua orang berhasil melarikan diri dengan susah payah, tetapi Gu Lianyu ingin menyelamatkan sepupunya, matanya berkaca-kaca karena air mata. Tenang, apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan Gu Chen? Kita sama sekali tidak bisa membantunya, kita hanya bisa menjadi beban. Bintang Changhuang kuno akan menghadapi bencana besar, kita memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kata Gu Xuanwu, matanya berkilat kesakitan, tetapi sebagai pemimpin klan, dia tahu apa yang lebih penting saat ini. Wajah tua Gu Yao juga dipenuhi kesedihan. Kemungkinan besar klan Gu-nya telah kehilangan sang terpilih surga yang paling mereka banggakan. Chun Qiu juga tidak bisa meninggalkan mata bumi lubang langit. Pemimpin Sekte Tiandao berada di antara kerumunan, matanya dipenuhi kesedihan.
Mereka melarikan diri terlalu cepat dan tidak punya waktu untuk menemukan Suo Chunkyu. Dalam satu hari, bintang kembar pilihan dari benua roh abadi telah jatuh ke dalam mata bumi lubang langit pada saat yang bersamaan. Ini adalah kehilangan yang tak tertahankan. Yang telah meninggal telah tiada, dan yang masih hidup seperti ini. Yang masih hidup memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tutup rapat pintu masuk mata bumi dari lubang langit. Kita tidak boleh membiarkan mayat-mayat purba memiliki kesempatan untuk muncul kembali di dunia. Kita menghadapi bencana yang jauh lebih besar. Kita tidak bisa membiarkan tempat ini terpuruk. Para makhluk perkasa yang masih hidup membuat keputusan bulat untuk memberlakukan sebanyak mungkin pembatasan guna menutup sepenuhnya jalur antara mata bumi lubang langit dan dunia luar. Mulai hari itu, mata bumi dari lubang langit menjadi tabu yang tidak boleh disebutkan lagi. Pasukan sekutu benua itu mundur dari mata bumi lubang langit, jauh dari kedalaman laut iblis dalam. Tempat ini, yang telah dilanda kekacauan selama setahun terakhir, kembali sunyi, berdiri tenang di ujung dunia. Di kedalaman mata bumi lubang langit, Gu Chen terluka parah dan hampir mati. Dia jatuh dari langit ke jurang hingga ke ujung inti bumi. Ia jatuh dengan keras di atas sebuah batu. Tak satu pun bagian tubuhnya, termasuk organ dan dagingnya, yang utuh. Ia jatuh koma karena dua kekuatan terus berbenturan di dalam tubuhnya, menghancurkan sisa vitalitas terakhirnya. Di sampingnya terbentang lava yang mendidih. Sedikit saja getaran di kerak bumi, dan dia akan terkubur dalam lava, kehilangan semua jejak keberadaannya di dunia ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan jiwanya semakin layu. Setelah waktu yang tidak diketahui lamanya, mungkin beberapa hari, seseorang perlahan-lahan turun dari dinding negeri kegelapan abadi ini. Dia adalah seorang pria tua berambut putih dengan wajah awet muda. Dia menatap tubuh Gu Chen yang tergeletak di tanah dengan ekspresi muram. Dia terluka separah ini. Apakah orang tua itu tidak punya harapan untuk membentuk tubuh abadi di kehidupan ini? Guru Pulau Penglai bergumam dengan kekecewaan yang mendalam di wajahnya. Dia telah menaruh terlalu banyak harapan pada Gu Chen, berharap bahwa yang terakhir dapat membentuk fisik abadi dan bahwa dia akan menemukan waktu yang tepat untuk merasukinya. Namun kini, semua harapannya hancur. Dengan luka yang begitu parah, Gu Chen tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Dengan berat hati, Guru Pulau Penglai meratapi kepergian juniornya yang telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Bam, bam. Dalam kegelapan, banyak sosok perlahan mendekat dari segala arah. Terkejut, Master Pulau Penglai melihat sekeliling dengan gugup. Saat sosok-sosok itu berjalan mendekat, dia segera menyadari bahwa mereka adalah sekelompok mayat kuno yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Mayat-mayat kuno ini tampak jauh lebih perkasa daripada mayat-mayat kuno biasa, tetapi tubuh mereka tidak lengkap. Beberapa kehilangan anggota badan, dan beberapa kehilangan lengan. Mayat kuno terkemuka itu memberikan perasaan yang sangat kuat kepada Tuan Pulau Penglai. Dadanya terkoyak, dan tampak mengerikan. Melihat Gu Chen tergeletak di tanah, mayat kuno ini tampak sedih. Sudah terlambat. Pada akhirnya, pihak luar menghancurkan segel tersebut dan melibatkan keturunan kami. Mendengar ini, Master Pulau Penglai merasa khawatir, dan bertanya-tanya apakah mayat-mayat kuno ini adalah leluhur keluarga Gu. Sahabat Taois, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkannya? Gu Hao mendongak menatap Master Pulau Penglai seolah-olah dia sedang meraih secercah harapan terakhir yang menyelamatkan hidupnya. Keringat dingin membasahi tubuh Master Pulau Penglai. Mayat-mayat kuno di sekitarnya sangat kuat. Jika dia mengatakan dia tidak punya cara, dia tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Aku bisa mencoba. Sambil menguatkan diri, Master Pulau Penglai membungkuk untuk memeriksa luka-luka Gu Chen. Cedera yang dialaminya terlalu parah. Hampir semua organ dalam dan tulang Gu Chen hancur, dan energi esensi 9 warna di dantiannya serta kekuatan tulang penguasa saling bertabrakan di dalam tubuhnya yang hancur. Dalam situasi ini, bahkan seorang Dewa Emas Daluo pun tidak bisa menyelamatkannya. Sambil menyeka keringat di dahinya, Master Pulau Penglai berpura-pura memeriksa Gu Chen di bawah tatapan para leluhur keluarga Gu. Dia melepas cincin penyimpanan Gu Chen, berharap ada beberapa ramuan penyembuhan berharga di dalamnya yang dapat membantu Gu Chen. Ini. Dia mengeluarkan barang-barang dari cincin penyimpanan Gu Chen satu persatu, dan sebuah gulungan jatuh ke mata leluhur keluarga Gu. Gu Hao melangkah maju dan membuka gulungan itu. Sebuah formasi yang mendalam dan misterius tercetak di atasnya. Surgawi yang tidak lengkap dan duniawi yang tidak lengkap. Inilah susunan yang digunakan oleh orang luar pada hari itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Gu Hao bertukar pandangan dengan para leluhur keluarga Gu dengan air mata di matanya. Bab 693. Di dasar jurang, sebuah susunan terbentuk. Di tengah formasi itu, Gu Chen berbaring tenang, dan vitalitasnya perlahan-lahan menghilang. Master Pulau Penglai berdiri di luar arai ketidaksempurnaan penghancur langit dan bumi, merapal mantra dengan gugup. Dia belum pernah menjumpai susunan yang begitu kompleks sebelumnya. Untungnya, dia memiliki pemahaman tentang formasi dan transplantasi susunan, jadi dia tidak seperti orang buta yang mencoba memahami seekor gajah. Keringat mengucur di dahinya saat dia terus mengubah segel tangannya, menyebabkan susunan di depannya aktif sepenuhnya. Semuanya, kita bisa mulai sekarang. Dia akhirnya menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan menatap leluhur keluarga Gu. Gu Hao mengangguk dan berpisah dengan anggota keluarganya, memasuki arai ketidaksempurnaan penghancur langit dan bumi ke arah yang berbeda. Jika rencana ini berhasil hari ini, aku khawatir kesadaranmu akan sepenuhnya lenyap. Ini, kata Master Pulau Penglai dengan ragu-ragu.
Kita sudah pernah mati sekali. Lebih baik mengorbankan nyawa demi kelahiran kembali keturunan kita, kata Gu Hao. Mayat-mayat lainnya semuanya mengangguk tanpa rasa takut di mata mereka. Baiklah, mari kita mulai. Master Pulau Penglai tidak lagi ragu, dan seberkas cahaya esensi menghantam susunan tersebut. Arai ketidaksempurnaan bumi yang melumpuhkan surga seketika memancarkan cahaya pelangi yang kabur, menyelimuti semua mayat di dalamnya. Tempat Gu Chen berbaring berubah menjadi lautan cahaya. Di bawah pengaruh susunan tersebut, cahaya keemasan memancar dari dalam setiap mayat. Itu adalah cahaya dari tulang penguasa surgawi. Kekuatan garis keturunan yang mendominasi mengalir di sepanjang pola formasi halus yang tak terhitung jumlahnya dan perlahan-lahan meresap ke dalam tubuh Gu Chen, yang berada di tengahnya, seperti sungai yang mengalir ke laut. Proses ini panjang, dan bahkan lebih menyiksa bagi leluhur keluarga Gu yang memilih untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Setiap untaian kekuatan garis keturunan yang mengalir keluar berarti sebagian dari kesadaran mereka sedang menghilang. Karena garis keturunan mereka yang kuat, mereka masih memiliki tingkat kesadaran tertentu bahkan setelah kematian. Namun, setelah transplantasi ini, mereka akan kembali menjadi abu dan debu, kehilangan semua jejak keberadaan mereka di dunia ini. Setiap leluhur keluarga Gu dulunya adalah ahli terkenal di benua roh abadi. Saat ini, mereka menatap junior di tengah dengan penuh kasih sayang. Di mata mereka, pemuda di hadapan mereka ini akan menjadi harapan masa depan keluarga Gu. Saat Gu Chen berbaring di dalam susunan sihir, aliran kekuatan garis keturunan murni menyatu ke dalam tubuhnya, dengan cepat memperbaiki dan mengubah tubuhnya yang rusak. Dengan bantuan kekuatan garis keturunan dari asal yang sama, tulang poros Dao Tirani yang hancur di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang menakjubkan. Pada saat yang sama, jejak cahaya keemasan juga menyebar di sekitar tengkorak dan kaki kanannya. Wow! Leluhur klan Gu yang tak sadarkan diri tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah, menyebabkan ekspresi para leluhur klan Gu menjadi dingin. Apa yang terjadi? Semua orang menatap ke arah Tuan Pulau Penglai dengan tatapan dingin, mengira dia telah melakukan sesuatu. Semuanya, mohon jangan salah paham. Orang tua itu hanya bertindak sesuai instruksi kalian dan tidak melakukan hal lain. Ekspresi Tuan Pulau Penglai sedikit berubah, dan dia bergegas menjelaskan, takut dia akan dibunuh karena amarahnya. Lalu mengapa? Garis keturunan anak ini sama dengan garis keturunan kita, jadi seharusnya tidak ada tanda-tanda penolakan. Aku khawatir ini tidak ada hubungannya dengan garis keturunan klan Gu. Ini karena energi esensi di dalam tubuh Gu Chen. Guru Pulau Penglai menjelaskan dengan cemas, Gu Chen tidak hanya memiliki tubuh yang dominan tetapi juga mewarisi Dao abadi. Kedua kekuatan itu bertarung dan saling mencabik-cabik dengan tubuhnya sebagai medan pertempuran, sehingga sulit baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Kekuatan garis keturunan dari asal yang sama yang kau berikan padanya seharusnya mampu menyembuhkan lukanya. Namun, keberadaan energi esensi di dalam tubuhnya telah merusak keseimbangan semula, membuat lukanya semakin parah. Para leluhur klan Gu mengerutkan kening, menyadari bahwa masalahnya jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menghancurkan dantiannya dan kekuatan kultivasi energi esensinya. Proses ini berisiko, dan dia akan mengalami cedera yang lebih parah. Namun, selama kita bisa menanggungnya, kekuatan garis keturunan yang kita berikan kepadanya akan membantunya pulih. Gu Hao bergumam sambil matanya berbinar. Para leluhur klan Gu mengangguk, dan cahaya kemasan yang terpancar dari tubuh mereka semakin terang, mempercepat transfer kekuatan garis keturunan ke dalam tubuh Gu Chen. Di bawah kendali mereka yang disengaja, kekuatan garis keturunan yang mendominasi mengalir ke anggota tubuh dan tulang Gu Chen, mendorong energi esensi 9 warna di tubuhnya ke dantian Gu Chen. Melihat Gu Chen diselimuti cahaya kemasan dan jangkauan pergerakan energi esensi 9 warna semakin mengecil, Guru Pulau Penglai tersenyum getir. Sepertinya tubuh abadi Nameles yang sangat kuat itu tidak dapat dikembangkan. Dia sangat menyesal. Awalnya dia mengira Gu Chen adalah orang yang paling mungkin untuk mengembangkan tubuh abadi semacam itu, tetapi karena leluhurnya menghancurkan kultivasi energi primordialnya, fondasi Dao abadinya akan hancur total. Dia tahu bahwa penilaian leluhur klan Gu itu benar, dan ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah luka Gu Chen semakin parah. Jika dia bisa melewati ini, dia akan memiliki masa depan yang cerah dalam kultivasi dengan garis keturunan paling murni dari klan Gu. Berkat upaya para leluhur klan Gu Chen terus menjerit kesakitan. Tubuhnya gemetar, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Tampaknya lukanya semakin parah. Sementara itu, energi esensi 9 warna dipaksa keluar dari meridian utama oleh kekuatan garis keturunan yang dahsyat. Para leluhur klan Gu mengira bahwa energi esensi 9 warna akan kembali ke dantian setelah semua meridian utama diblokir. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada saat ini. Energi asal 9 warna sebenarnya menembus meridian halus lainnya yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Gu Chen, melancarkan perang gerilya dengan kekuatan garis keturunan. Apa yang terjadi? Ekspresi para leluhur klan Gu berubah. Jika mereka tidak mampu memaksa seluruh energi esensi dalam tubuh Gu Chen masuk ke dantiannya, mereka tidak akan mampu mengakhiri konflik, dan semua usaha mereka akan sia-sia. Ini adalah gulungan kenaikan abadi. Guru Pulau Penglai berseru dengan suara rendah. Ia mengenali bahwa meridian tempat energi esensi 9 warna mengalir adalah meridian yang tercatat dalam gulungan kenaikan abadi. Gu Chen telah berlatih mengolah gulungan kenaikan abadi untuk waktu yang lama. Sekarang, setelah menghadapi kekuatan eksternal yang begitu dahsyat, energi esensinya mengalir sesuai dengan gulungan kenaikan abadi dengan sendirinya.
Fenomena aneh ini di luar imajinasi guru Pulau Penglai, dan dia kembali menaruh harapan pada teknik kultivasi ini. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Segala sesuatunya telah melampaui jangkauan pemahamannya. Kekuatan esensi 9 warna mengikuti jalur teknik kenaikan surgawi dan mengalir liar, berulang kali, seperti banjir yang menerobos bendungan. Singkirkan energi esensi ini sesegera mungkin. Gu Hao berkata, mereka tidak bisa membiarkan kekuatan asing itu terus menimbulkan kekacauan di tubuh Gu Chen, itu akan membunuhnya. Bang! Ketika para leluhur klan Gu menyuntikkan kekuatan garis keturunan dengan segenap kekuatan mereka, tubuh salah satu dari mereka roboh dan berubah menjadi debu. Teruslah berjuang, jangan menyerah. Ia berkata demikian sebelum kesadarannya benar-benar hilang. Para leluhur klan Gu lainnya tampak sedih. Salah satu rekan mereka telah melepaskan seluruh darah tiraninya dan menghilang dari dunia ini. Bab 694. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui jumlahnya, 8 leluhur klan Gu pergi satu demi satu. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan akhirnya mendorong energi 9 warna ke dalam dantian. Semua orang telah menghabiskan banyak hari untuk mencapai ini, tetapi meskipun mereka telah berhasil, kekuatan esensi 9 warna telah meluas lebih dari 10 kali lipat karena terus mengedarkan sirkulasi Qi-nya. Untungnya, kekuatan garis keturunan leluhur klan Gu jauh lebih kuat daripada energi 9 warna, sehingga tidak bisa berbuat banyak. Setelah energi 9 warna dialirkan ke dantian, kekuatan dominan dari garis keturunan juga menembus ke dalamnya, ingin menghancurkan tempat di mana warisan jalan keabadian dipelihara dan membangunnya kembali. Namun kali ini, mereka bertemu musuh baru. Di dalam dantian Gu Chen, melayang sesuatu yang tampak seperti pilar kayu. Seperti jarum penstabil, benda itu tertanam kuat di ruang hampa dantian, tak bergerak. Garis keturunan klan Gu begitu dominan sehingga tidak akan mengizinkan benda asing apapun berada di sini. Mereka langsung menyerang pilar kayu itu. Dan bagian dari akar segala sesuatu ini, yang telah tersembunyi di dantian Gu Chen selama bertahun-tahun dan tidak pernah berubah, melepaskan daya hisap yang mengejutkan setelah diserang. Ia menelan kekuatan garis keturunan klan Gu seperti seekor paus. Ia bahkan lebih mendominasi daripada garis keturunan klan Gu, dan sekitarnya berubah menjadi pusaran air. Bukan hanya kekuatan garis keturunan klan Gu yang ditelan, tetapi bahkan energi 9 warna yang terperangkap di dalam dantian pun ikut terserap. Dengan akar segala sesuatu sebagai pusatnya, sebuah tai chi seolah muncul di dalam dantian Gu Chen. Tai chi itu berputar terus-menerus dan menelan langit. Apa yang terjadi sekarang? Para leluhur klan Gu yang tersisa terkejut. Mereka merasakan keanehan di dalam dantian Gu Chen. Gu Hao merasakan aura yang dipancarkan dari dantian, dan pupil matanya menyempit. Ini adalah benih asal dari masa lalu. Sudah bertunas. Dia bergumam, sambil mengingat kejadian saat benda ini jatuh ke tangannya. 30.000 tahun yang lalu, para dewa berkelana melintasi bintang-bintang untuk mencari harta karun tertentu dan turun ke planet kuno kuning gelap. Itu adalah pertempuran yang sulit. Dia dan rekan-rekannya mengerahkan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh mereka. Selama proses itu, ia secara tidak sengaja memperoleh benih asal. Ia mengira itu adalah harta karun utama yang dicari para dewa, tetapi ia gagal menemukan apa yang begitu istimewa tentang benih itu. Meskipun dia tidak dapat mengungkap rahasianya, dia yakin bahwa itu adalah harta karun yang sangat berharga. Dia meninggalkan pesan bagi keturunan langsung klan Gu untuk menjaganya dengan baik. Siapa sangka benih tahun itu akan berkecambah tanpa disadari, dan bahkan diwariskan kepada keturunannya langsung. Kerahkan seluruh kemampuanmu, jangan menahan apapun. Gu Hao memikirkan asal-usul benda ini dan berkata dengan suara serak, matanya dipenuhi kegembiraan dan fanatisme. Apapun yang terjadi, kita harus membantu anak ajaib klan Gu untuk terlahir kembali. Mereka mencurahkan kekuatan garis keturunan mereka ke dalam formasi tersebut tanpa mempedulikan biayanya, tetapi dalam keadaan seperti itu, formasi tersebut runtuh satu demi satu dan menghilang. Pemandangan itu begitu tragis hingga membuat Master Pulau Penglai terkejut. Kegigihan macam apa ini? Di dalam dantiannya, tampak seperti bima sakti yang berputar mengelilingi akar asal tak terhingga. Sebagian besar berwarna keemasan, sementara hanya sebagian kecil yang berwarna-warni. Bang, 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 bang. Pada saat itu, serangkaian langkah kaki tiba-tiba terdengar dari kegelapan jurang. Siapakah itu? Mengapa mereka memilih waktu ini untuk muncul? Alis Master Pulau Penglai berkedut. Formasi penghancur dunia telah mencapai titik kritis. Jika diganggu, formasi itu mungkin akan gagal di saat-saat terakhir. Gu Hao juga memperhatikan situasi di luar formasi, dan matanya yang berkabut berubah menjadi serius. Sesosok sosok tak lama kemudian muncul dalam kegelapan, dikelilingi oleh aura surgawi. Mereka jelas mayat, tetapi tampak suci dan luar biasa. Begitu banyak mayat abadi. Kulit kepala Master Pulau Penglai terasa kebas, dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Apa yang kamu lakukan di sini? Gu Hao menjadi sangat lemah karena dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan garis keturunannya, dan auranya tidak sekuat mayat abadi. Jangan khawatir, kami di sini untuk membantu. Meskipun kami dikendalikan sebelumnya, kami sudah tahu apa yang terjadi. Segel pada bintang kuno telah pecah, dan tanah air kita akan menghadapi bencana besar. Kau dan aku sama-sama jiwa yang mati, dan kita hanya terbangun karena orang asing pada hari itu. Kita tidak bisa membela tanah air kita dan mengusir penjajah. Sekarang, kita hanya bisa menaruh harapan pada generasi muda.
Anak ini memiliki bakat luar biasa dalam jalan abadi. Dia bukan hanya masa depan klan Gu, tetapi dia juga akan menjadi masa depan kita. Mayat-mayat abadi itu mengungkapkan niat mereka, dan para leluhur klan Gu mengerutkan kening. Klan Gu kami menempuh jalan fisik penguasa, yang sama sekali berbeda dari fisik abadi. Kami tidak bisa menerima bantuanmu dengan gegabah. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Jangan khawatir, biarkan mereka yang mengerjakannya. Gu Hao berbicara pada saat ini, dan dia menatap dalam-dalam Dantian Gu Chen. Harta karun pamungkas yang telah menyebabkan malapetaka itu kini telah tumbuh. Karena keberadaannya, masa depan Gu Chen dipenuhi ketidakpastian. Dia bisa merasakan bahwa kedua kekuatan itu tidak lagi berkonflik karena akar induk dari semua makhluk, dan mereka menunjukkan tanda-tanda penyatuan. Namun, kekuatan garis keturunan klan Gu terlalu dahsyat. Jika mereka terus bergabung, kekuatan lainnya akan tertelan cepat atau lambat. Dia bisa merasakan potensi kekuatan itu, dan dia tahu bahwa mayat-mayat abadi itu ada di sini untuk mendapatkannya. Orang luar itu mengambil overload fisik pada hari itu, dan kekuatannya terlalu menakutkan. Meskipun kita telah mengorbankan diri, fisik overload saja mungkin tidak cukup untuk membantu anak ini mengalahkannya. Dia menempuh jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Karena itu, mari kita lanjutkan, gumam Gu Hao. Gu Hao bergumam. Dengan persetujuannya, sekelompok mayat abadi perlahan melangkah masuk ke formasi penghancur dunia. Kekuatan abadi dalam tubuh mereka melonjak dan mengalir ke dalam susunan tersebut. Untuk sesaat, seluruh susunan itu bersinar terang. Kekuatan dao abadi dan fisik penguasa ada bersama-sama. Master Pulau Penglai tersentak. Dia belum pernah melihat apa yang terjadi sebelumnya. Dengan pengetahuannya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak hanya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi bahkan leluhur klan Gu dan arwah-arwah abadi pun tidak dapat menentukan jalan mana yang akan ditempuh Gu Chen karena akar induk dari semua makhluk. Mereka hanya mencurahkan kekuatan mereka ke dalam susunan itu tanpa mempedulikan biayanya. Seperti lilin, mereka hanya akan berhenti ketika lilin itu padam. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui jumlahnya, seiring kekuatan dao abadi dan fisik penguasa saling berjalin dan menyatu, tubuh Gu Chen secara bertahap berubah. Tulang dan organ tubuhnya yang patah mulai pulih, dan kepompong cahaya berwarna-warni terbentuk di permukaan kulitnya, membungkus dan menutupi tubuhnya. Pada akhirnya, kepompong itu menjadi sangat besar, dan keadaan di dalamnya tidak dapat lagi terlihat. Retakan. Pada akhirnya, arai penghancur dunia runtuh karena telah digunakan hingga batas kemampuannya. Mayat-mayat abadi di dalam arai jatuh dan berubah menjadi debu, tidak lagi memiliki aura keabadian. Aku tak menyesal telah mati. Kesadaran mereka lenyap di dunia, hanya menyisakan gumaman samar. Saya sangat ingin melihat jalan seperti apa yang akan ditempuh anak ini. Bab 695. Di alam semesta yang luas, sebuah pesawat ruang angkasa berpenampilan aneh melaju dengan stabil di langit berbintang. Pesawat ruang angkasa itu terbuat dari logam, tetapi terdapat banyak sekali alur di keempat sisinya. Banyak sekali cabang pohon willow tumbuh dari alur-alur tersebut, dan saat cabang-cabang itu bergerak, sebuah lingkaran cahaya menyebar. Di ruangan bagian depan pesawat ruang angkasa, terdapat kompas besar yang menunjukkan semua bintang di gugusan bintang di dekatnya. Pada suatu momen tertentu, muncul titik cahaya tambahan pada kompas. Ah, pemimpin, ada bintang tak dikenal tidak jauh dari orbit tetap kita. Salah satu anggota suku mutasi, yang sedang mengamati kompas, berkata dengan penuh semangat. Kita sudah terbang di jalur bintang ini berkali-kali. Mengapa bintang yang tidak dikenal tiba-tiba muncul? Apakah kau mencoba mempermainkanku? Seorang anggota suku bermutasi yang berbaring di kursi di belakang menjawab dengan malas. Benar, pemimpin. Menurut kompas galaksi, bintang itu akan segera memasuki garis pandang kita. Pemimpin suku mutasi itu melihat bahwa nada bersemangat bawahannya tidak tampak seperti sedang berbohong. Ia tak kuasa menahan diri untuk berdiri dan memandang langit berbintang di kejauhan melalui jendela pesawat ruang angkasa. Tidak lama kemudian, pemandangan yang terbentang di hadapannya sangat mengejutkannya. Memang benar, sebuah bintang telah muncul di hadapan mereka. Sebagian besar bintang itu dikelilingi oleh lautan biru. Hal yang paling mengejutkan adalah terdapat lubang besar di permukaannya yang menembus seluruh bintang, membuatnya tampak berbeda dari yang lain. Sebuah bintang purba yang memiliki kehidupan. Itulah bintang purba yang memiliki kehidupan. Para anggota suku mutasi di pesawat ruang angkasa semuanya melihatnya. Sekelompok besar dari mereka bergegas ke jendela dan memandang dengan rasa ingin tahu ke arah bintang kuno yang dipenuhi kehidupan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hahaha, ini adalah bintang purba yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Saudara-saudara, kesempatan untuk menjadi kaya ada di sini. Pemimpin pesawat ruang angkasa itu berkata dengan penuh semangat. Banyak dari suku mutasi meraung dengan gembira. Masuki orbit bintang purba yang dihuni kehidupan itu. Kita akan mendarat di sana. Pemimpin suku mutasi memberikan perintah. Pesawat ruang angkasa itu meledak dengan cahaya yang gemilang dan terbang menuju bintang kuno dengan kecepatan yang mencengangkan. Gelombang demi gelombang meteor muncul di langit, mewarnai langit yang semula biru menjadi merah menyala. Di benua Kunlun, baik di dataran tengah, hutan belantara timur, dataran utara, pegunungan selatan, atau gurun barat, ketika seseorang mengangkat kepala, mereka dapat melihat langit merah menyala, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Di Loyang, Kekaisaran Midland, Sen Sudong, yang berada di istana, memimpin sekelompok menteri di lingkungan istana. Ia menatap fenomena di langit dengan ekspresi serius.
Di Sekte Bintang Surgawi di Istana Beijing, Huang Pingzang, Wei Qizong, Zhao Rou, dan Lu Yichen menatap langit, mata mereka memantulkan bola-bola api raksasa. Kota Iblis di dataran utara, suku Iblis di pegunungan selatan, dan wilayah suku Si di gurun barat semuanya menjadi gelisah karena fenomena mendadak ini. Di reruntuhan hantu gurun timur, Kaisar Hantu gemetar dan menatap langit dengan tak percaya. Akankah kejadian dari 30.000 tahun yang lalu akan terulang kembali? Di reruntuhan Kunlun, di sarang naga di kepala naga beku, bulu mata panjang seorang wanita muda yang sangat cantik sedikit bergetar saat dia perlahan terbangun dari tidurnya yang panjang. Gu Chen. Dia menggumamkan nama seseorang dan membuka matanya dengan bingung. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Mengenakan pakaian putih dan tanpa alas kaki, dia perlahan terbang keluar dari sarang naga. Dia berjalan keluar dari gletser dengan kebingungan dan berjalan menuju tebing es. Di tebing es, seekor lembu hijau menatap kosong ke langit. Di sampingnya, Mu Ziyu sedikit menutup mulutnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Wanita muda yang sangat cantik itu mengangkat kepalanya dan melihat bola-bola api besar di mana-mana di langit. Bola-bola api itu mendekat dengan cepat dari kejauhan, dan beberapa di antaranya sudah mendarat di tanah yang jauh. Di benua roh abadi yang jauh dari benua Kunlun, tak terhitung banyaknya orang menyaksikan hujan meteor yang jatuh dari langit secara bersamaan. Mulai hari ini, panggil kembali semua anggota klan yang telah pergi. Formasi pertahanan kota kuno kehancuran besar harus diaktifkan setiap saat. Di klan Gu Xuanwu mengamati fenomena di langit dan dengan cepat memberikan serangkaian perintah. Tanda-tanda bencana telah muncul, tutup semua lokasi jatuhnya meteor dan selidiki benda terbang tak dikenal. Ke-13 Sekte Abadi mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki dan melakukan persiapan yang memadai untuk malapetaka yang telah muncul. Sejak hari itu, planet kuno Changhuang yang dulunya damai berubah total. Tak peduli di sudut manapun di planet kuno itu mereka berada, tak seorang pun bisa menghindarinya. Di jurang gelap, perjalanan waktu menjadi kabur. Gedebuk. Berdebar, berdebar. Sebuah kepompong cahaya raksasa berdenyut secara ritmis seperti jantung, memancarkan aura menakutkan yang membuat sulit untuk didekati. Ratusan meter jauhnya dari kepompong cahaya itu, guru Pulau Penglai mondar-mandir dengan cemas. Sudah berbulan-bulan lamanya, dan tidak ada pergerakan baru dari kepompong cahaya itu. Bagaimana kabar Gu Chen? Dunia luar sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Orang tua itu tidak bisa tinggal di sini selamanya. Tempat ini terisolasi dari dunia luar, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Selain itu, tidak ada seorang pun yang bisa mendekati kepompong cahaya. Lupakan saja, orang tua itu akan pergi duluan. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, Master Pulau Penglai meninggalkan surat di tempat itu lalu meninggalkan kedalaman lubang langit. Setelah dia pergi, tempat ini menjadi sunyi senyap dan sunyi. Hanya ada kepompong cahaya besar yang terus bersinar. 1 bulan lagi berlalu, dan kepompong cahaya yang besar itu perlahan retak. Retakan, retakan. Cahaya di permukaan kepompong meredup seiring cangkang luarnya retak lapis demi lapis, dan aura agung memancar keluar dari dalamnya. Bang! Pada suatu saat, sebuah tangan seputih giok menjulur keluar dari kepompong cahaya dan merobek seluruh kepompong itu. Kemudian, tubuh yang tinggi, kuat, dan tanpa celah merangkak keluar dari kepompong. Pria itu telanjang bulat, dan rambutnya yang panjang dan hitam pekat terurai begitu saja di bahunya. Dia tampak sangat tampan, dan temperamennya seperti seorang yang abadi. Ia memiliki otot yang ramping dan proporsional, dan cahaya 9 warna dan kemasan terus berkelap-kelip di tubuhnya. Setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa darah berwarna emas mengalir di pembuluh darahnya, membuatnya tampak mulia dan perkasa. Ketika pria itu keluar dari kepompong itu berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuhnya, menjadi bagian dari esensi vitalnya. Sambil melihat sekeliling, mata pria itu perlahan menunjukkan ekspresi kebingungan. Di manakah tempat ini? Siapakah aku? Dia bergumam seolah-olah tidak memiliki ingatan seperti bayi yang baru lahir. Setelah sekian lama, ingatan-ingatan yang terfragmentasi di benaknya perlahan pulih. Lepaskan anakku, lepaskan anakku. Raungan marah itu mengandung kasih sayang yang kuat antara ayah dan anak. Mencicit, cicit, 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 teriakan pilu itu dipenuhi kekhawatiran dan keengganan. Pria itu terkejut, dan kesedihan terpancar di matanya. Namaku Gu Chen, ayah, kera putih, di mana kalian? Gu Chen mengingat kembali semua yang telah terjadi dan diliputi kesedihan untuk sesaat. Dia berjalan maju tanpa tujuan, bertanya-tanya mengapa dia masih hidup dan mengapa tubuhnya tampak mengalami perubahan yang sangat drastis. Dia berjalan ke sebuah batu dan menemukan surat yang ditinggalkan oleh Tuan Pulau Penglai. Bab 696. Surat dari Guru Pulau Penglai mencatat apa yang terjadi setelah ia jatuh koma. Setelah membaca seluruh surat itu, Gu Chen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pria bertopi bambu dan Wu Lingxian telah meninggalkan bintang kuno Changhuang, dan ayah serta kera putihnya telah pergi bersama mereka selamanya. Para leluhur keluarga Gu telah mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkannya, dan bahkan mayat abadi di mata bumi pun telah mengorbankan nyawa mereka. Dia masih hidup, tetapi nyawanya dibeli dengan pengorbanan banyak orang. Ayahnya telah mempertaruhkan nyawanya untuk melawan pria bertopi bambu demi dirinya, dan kera putih itu telah dibawa pergi untuk menyelamatkannya. Bahkan leluhur keluarga Gu yang hanya pernah ia temui sekalipun lenyap dari dunia selamanya karena dirinya. Jika kau ingin balas dendam, jika kau ingin ayahmu dan kera putih itu kembali, maka datang dan bunuh aku.
Jadilah lebih kuat. Berapapun lamanya, aku akan menunggumu di kedalaman alam semesta. Gu Chen teringat kata-kata pria bertopi bambu yang samar-samar didengarnya di akhir cerita, dan ia tak kuasa mengepalkan tinjunya erat-erat. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, tidak peduli seberapa jauh jarak yang harus ditempuh, aku akan membunuhmu. Dia mengangkat kepalanya dan meraung, menunjukkan ketidaksetujuannya. Aura dominan yang terpancar dari tubuhnya berubah menjadi zat dan menghancurkan semua bebatuan dalam radius ribuan meter di sekitarnya. Setelah sekian lama, Gu Chen akhirnya tenang. Kemarahan dan kesedihan tidak ada artinya. Ayahnya telah pergi, dan kera putih itu telah diambil. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat. Hanya ketika dia cukup kuat, dia bisa membalas dendam pada pria bertopi bambu dan mendapatkan kembali ayah dan kera putihnya. Surat ini sepertinya sudah berada di sini sejak lama. Apa yang terjadi di luar? Setelah tenang, Gu Chen membaca surat dari Guru Pulau Penglai dengan penuh pertimbangan. Dilihat dari kondisi suratnya, surat itu sudah berada di sini setidaknya selama beberapa bulan. Menurut uraian singkat dalam surat itu, Tuan Pulau Penglai telah pergi lebih awal karena sesuatu yang besar telah terjadi di dunia luar. Gu Chen bergidik memikirkan hal itu. Dia teringat segel bintang kuno yang dihancurkan oleh pria bertopi bambu dan kata-kata pria itu bahwa bintang kuno Chang Huang tidak punya tempat untuk bersembunyi di alam semesta. Mungkinkah bencana itu sudah muncul? Hati Gu Chen tiba-tiba terasa sesak. Dia sudah kehilangan ayahnya dan kera putih itu. Dia tidak ingin kehilangan siapapun yang dia sayangi. Jika malapetaka benar-benar menimpa bintang kuning langit kuno, apa yang akan terjadi pada keluarga, teman, dan Lancu di benua Kunlun? Memikirkan hal ini, Gu Chen sangat khawatir. Dari isi surat itu, dia sudah tidur cukup lama. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Gu Chen mengambil keputusan cepat dan memutuskan untuk segera meninggalkan mata bumi gua surga untuk memahami dengan tepat apa yang telah terjadi di luar. Dia melayang ke langit. Dia tidak mengendalikan gravitasi. Dia benar-benar mampu terbang di kedalaman inti bumi hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Gravitasi yang selalu ada terasa seperti berjalan di tanah datar baginya. Rambut hitam panjangnya benar-benar berbeda dari rambut putihnya di masa lalu, menunjukkan kondisinya saat ini. Wow! Gu Chen hendak meninggalkan mata bumi kawah surga dengan kecepatan penuh ketika sebuah suara aneh terdengar di benaknya. Suara itu terdengar terputus-putus dan ilusi, seolah-olah secara langsung memengaruhi pikirannya, menyebabkan dia tanpa sadar berhenti di tempatnya. Siapakah itu? Mata Gu Chen yang gelap dan dalam memancarkan tatapan waspada. Suara pihak lain secara langsung memengaruhi pikirannya. Ini bukan masalah sederhana. Seseorang harus tahu bahwa dirinya saat ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Wow! Suara itu masih terdengar terputus-putus, memanggil Gu Chen. Ekspresi Gu Chen menjadi ragu-ragu. Dia sangat khawatir dengan situasi di luar, tetapi suara di kegelapan itu sangat aneh. Dia tidak menolak panggilannya. Sebaliknya, dia merasakan sedikit keakraban dari suara itu. Lupakan saja, aku sudah tidur begitu lama. Sedikit waktu lagi tidak akan membuat perbedaan. Gu Chen merenung sejenak dan memutuskan untuk mengikuti intuisinya untuk mencari tahu apa yang memanggilnya. Tubuhnya menembus udara dan turun. Panggilan itu datang dari kedalaman inti bumi. Saat Gu Chen terus terbang turun, suara di benaknya semakin keras. Lambat laun, suara itu terdengar seperti lonceng besar. Tubuhnya menembus magma bawah tanah dan tanah yang keras, tetapi dia tidak terluka. Akhirnya, dia sampai di bagian terdalam inti bumi dan melihat bola cahaya kabur di depannya. Bola cahaya ini memberinya perasaan yang sangat nyaman, seolah-olah dia telah kembali ke pelukan ibunya. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa jijik. Itulah yang memanggilnya. Gu Chen tampak mengerti dan berkata dengan terkejut. Mungkinkah kau adalah jiwa bintang dari bintang kuno Chang Huang? Gu Chen teringat perkataan pria bertopi bambu itu. Karena segelnya telah rusak, jiwa bintang dari bintang kuno Chang Huang akan terbangun dan menghubungkan kembali bintang kuno itu dengan alam semesta. Dia tidak sepenuhnya mengerti apa artinya, tetapi bola cahaya di depannya terletak di inti bumi dan tampaknya memiliki jiwa. Jika bukan jiwa bintang dari bintang kuno Chang Huang, lalu apa itu? Apa yang ingin kau katakan padaku? Gu Chen berjalan mendekat ke Gu Xingxing dan bertanya. Pasti ada alasan mengapa jiwa bintang itu bersusah payah memanggilnya ke sini. Wow! Jiwa bintang itu bergumam. Gu Chen tidak mengerti apa yang dikatakannya. Makhluk itu tampaknya hanya memiliki sedikit kesadaran dan tidak dapat mengungkapkan pikirannya dengan akurat. Gu Chen mendengarkan cukup lama sebelum dia mengerti satu kalimat pun. Sepertinya suara itu ingin dia mendekat. Gu Chen tidak waspada dan berjalan mendekat seperti yang dikatakan oleh jiwa bintang itu. Ini adalah jiwa bintang dari bintang kuno Chang Huang, dan bintang kuno itu telah memeliharanya. Dia percaya bahwa jiwa bintang itu tidak akan membahayakannya. Saat Gu Chen berjalan mendekat ke jiwa bintang itu memancarkan seberkas cahaya yang menyelimutinya. Dalam sekejap, bintang-bintang bergerak dan pemandangan di sekitarnya berubah. Gu Chen mendapati dirinya berada di hamparan langit berbintang yang luas. Ada bintang-bintang terang yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, dan dia hanyalah setitik debu yang tak terlihat di alam semesta. Namun, justru gumpalan debu inilah yang secara bertahap berubah menjadi planet yang indah setelah bertahun-tahun berevolusi. Gu Chen sepertinya memahami sesuatu. Dia kemungkinan besar sedang menyaksikan proses kelahiran bintang kuno Chang Huang di alam semesta. Pada awalnya, bintang purba itu hanyalah sebuah planet biru yang tak bernyawa.
Namun, di lautan planet itu, kehidupan tingkat rendah secara bertahap lahir. Seiring perubahan dunia, kehidupan mulai berjalan ke darat dan memulai proses evolusi. Setelah itu, peradaban secara bertahap lahir, dan umat manusia menjadi penguasa bintang purba tersebut. Awalnya, semuanya berjalan lancar dan peradaban bintang kuno itu terus berkembang. Namun, suatu hari, seorang pria melintasi langit berbintang dan tiba di bintang kuno Changhuang. Dia terluka parah dan darah emas berceceran di mana-mana. Dia mendarat di bintang purba itu. Tidak lama kemudian, sebuah tangan raksasa muncul dari kedalaman alam semesta dan menembus bintang purba itu. Di bawah serangan tangan raksasa itu, permukaan bintang kuno hancur berkeping-keping. Daratan terpecah menjadi beberapa bagian, dan sebagian darinya terlempar ke 9 langit oleh arus udara ke atas yang sangat besar. Pada hari itu, langit menjadi gelap dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Jiwa bintang purba itu mengeluarkan ratapan yang menyayat hati. Desis. Gu Chen tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat tragedi bintang kuno Changhuang di akhir zaman kuno. Dia tidak menyangka legenda itu benar. Benar-benar ada seseorang yang sangat kuat yang muncul dari kedalaman alam semesta dan menembus bintang kuno Changhuang. Pria yang datang ke bintang kuno Changhuang memiliki darah emas, dan 6 garis keturunan klan Gu muncul setelah bencana kuno. Mungkinkah dia leluhur klan Gu? Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia diburu oleh orang yang begitu menakutkan? Apa yang ingin disampaikan oleh jiwa bintang itu kepadaku dengan memperlihatkan kenangan ini? Bab 697. Gambar-gambar yang dilihatnya dari ingatan Xing Hun begitu kacau sehingga Gu Chen tidak bisa memahami apa yang ingin disampaikannya. Dia bertanya lagi, tetapi Xing Hun tidak memiliki jawaban yang lebih baik. Itu hanyalah kesadaran yang kabur dan tidak dapat secara akurat menyampaikan kepada Gu Chen apa yang ingin disampaikannya. Gu Chen merenung lama sekali tetapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Xing Hun dan meninggalkan kedalaman inti bumi. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur atau seberapa banyak yang telah berubah di dunia luar. Saat ini, dia sangat ingin kembali. Di luar lubang runtuhan itu, sekelompok orang dari ras alien dengan rambut hijau giok dan telinga runcing baru saja tiba. Hei, apakah tempat ini benar-benar sejahat seperti yang diceritakan dalam legenda? Penduduk asli planet kuno ini sebenarnya telah menyusun begitu banyak trigram di sini. Pemimpin ras alien muda itu berdiri dengan tangan di belakang punggung, senyum sinister terpancar di wajahnya. Tuanku, para kultivator di planet Changhuang kuno umumnya lemah, jadi wajar jika mereka bersikap panik, kata orang di sampingnya dengan nada menjilat. Sebentar lagi ulang tahun komandan tentara. Jika lubang runtuhan ini benar-benar menyimpan harta karun, ketika tuanku memberikan hadiah kepada komandan tentara, dia pasti akan sangat senang. Pemuda dari ras alien itu tersenyum ketika mendengar ini. Inilah alasan mengapa dia datang jauh-jauh ke tempat terpencil ini. Robohkan semua trigram sampah di sini. Aku ingin melihat apakah benar-benar tidak ada jalan keluar. Perintahnya, banyak bawahannya segera menurut dan bekerja sama. Tak satu pun dari mereka lemah. Mereka semua telah mencapai alam gua surga. Mantra yang mereka gunakan bahkan lebih aneh. Dengan sangat cepat, mereka mencabut trigram satu persatu dan segera mendorongnya ke arah lubang runtuhan. Mengetuk, mengetuk. Setengah hari kemudian, ketika sebagian besar trigram hampir hancur total, terdengar suara langkah kaki yang tenang dari lubang runtuhan itu. Ada seseorang di sini. Pemimpin pemuda ras alien itu mengangkat alisnya. Puluhan kultivator ras alien dari alam gua surga juga menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Di depan mata semua orang, seorang pemuda berambut hitam yang mengenakan jubah putih keluar dari kedalaman. Alis yang menyerupai pedang, mata yang berbinar, dan penampilan yang mengesankan. Menurut estetika umat manusia, orang di hadapan mereka jelaslah sosok yang bermartabat. Dan kau bilang tidak ada jalan keluar di sini. Sungguh luar biasa, bukankah tadi ada seseorang yang keluar? Pemuda dari ras alien itu sangat kecewa. Dia merasa bahwa mungkin tidak ada harta karun yang diinginkannya di tempat ini. Siapa kamu? Pemuda berambut hitam itu tak lain adalah Gu Chen. Begitu dia keluar dari lubang langit, dia melihat puluhan kultivator yang tampak agak berbeda dari manusia. Nak, jangan lancang. Seharusnya kami yang bertanya padamu. Orang-orang di samping pemuda itu langsung menegur. Gu Chen mengerutkan alisnya. Dia bisa tahu bahwa orang-orang ini bukan dari ras manusia, dan mereka berbicara dengan cara seperti itu. Dia langsung mengerti identitas mereka. Sepertinya bencana memang telah tiba. Gu Chen bergumam, kekhawatiran di hatinya semakin mendalam. Dia tidak mengetahui asal-usul orang-orang ini, tetapi berdasarkan deteksi indera ilahinya, kelompok orang ini semuanya telah mencapai alam wawasan Tao, dan kekuatan mereka cukup besar. Jika bintang Changhuang kuno benar-benar menerima pengunjung dari luar angkasa, dan mereka umumnya berada pada level seperti ini, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Orang aborigin, mengapa kau keluar dari dalam? Kudengar tempat ini sudah lama disegel. Apakah ada harta karun di dalamnya? Pemuda ras asing itu mengamati Gu Chen dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tarik kembali alamatmu, kata Gu Chen dingin. Hah, pemuda ras asing itu ragu apakah dia salah dengar. Jika kau menyebutku orang aborigin lagi, aku akan memotong lidahmu. Gu Chen melangkah mendekati kelompok ras asing itu, suaranya sangat tenang. Mulai sekarang, saya yang akan bertanya dan Anda yang akan menjawab. Kurangi omong kosong. Kelompok kultivator ras asing itu tercengang ketika mendengar kata-katanya, lalu mereka semua tertawa terbahak-bahak.
Hahaha, dari mana asal orang aborigin ini? Berani-beraninya dia begitu sombong. Para kultivator terkuat di benua ini dikalahkan hingga melarikan diri seperti tikus. Aku tidak menyangka ada yang begitu berani. Keberaniannya patut dipuji. Mereka memandang Gu Chen seolah-olah mereka sedang memandang orang bodoh. Orang di samping pemuda ras asing itu berkata dengan lantang, dengarkan baik-baik, orang pribumi. Orang di hadapanmu adalah Tuan Liu dari Legiun Willow Terbang. Aku akan memberimu waktu 3 tarikan napas untuk bersujud dan meminta maaf, jika tidak. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, cahaya ungu menyambar di mata Gu Chen. Celepuk. Kultivator itu tiba-tiba jatuh ke tanah, matanya terbalik, dan mulutnya berbusa. Apa yang sedang dia lakukan? Senyum semua orang membeku saat mereka menatap rekan mereka yang terjatuh dengan terkejut. Liu Di, yang merupakan pemimpin kelompok itu, menyipitkan matanya. Sepertinya dia punya beberapa keahlian. Kalahkan dia. Para bawahannya bereaksi dengan cepat, dan wajah mereka dipenuhi kemarahan. Beraninya kau menyerang rakyat kami secara diam-diam. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Lumpuhkan dia dan beri dia pelajaran. Puluhan kultivator suku asing memancarkan aura seperti gunung dan lautan, lalu menyerbu Gu Chen secara bersamaan. Kamu terlalu percaya diri. Bagi Gu Chen, para kultivator alam gua surga yang dulunya berada di luar jangkauannya kini penuh dengan kekurangan di matanya. Ledakan. Aura Xiantian tertinggi menyembur keluar dari tubuhnya, menyapu ke segala arah seperti badai. Semua kultivator ras asing yang menyerbu ke arahnya tiba-tiba berhenti di tempat, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, mereka semua jatuh ke tanah. Ini, apa yang sedang terjadi? Ekspresi pemuda ras asing itu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa semua bawahannya akan dibunuh tanpa melakukan apapun. Perlu diketahui bahwa bahkan para kultivator terkenal yang dikenal sebagai ahli puncak di planet kuno ini pun tidak memiliki aura sekuat itu ketika dia memimpin pasukannya menyerang sekte tersebut. Siapa kamu? Bagaimana mungkin ada seseorang sekuat dirimu di planet kuno Chang Huang ini? Kulit kepala Liu diterasa kebas. Kultivasinya hanya berada di puncak alam gua surga, dan orang ini bisa membunuh puluhan kultivator alam gua surga dalam satu tarikan napas. Tidak akan sulit bagi orang ini untuk membunuhnya juga. Sudah kubilang kalian semua berhenti bicara omong kosong, tapi kalian semua malah melontarkan banyak omong kosong. Gu Chen berjalan menuju pihak lain, wajahnya tanpa ekspresi. Lupakan saja, lebih cepat untuk merenungkan jiwamu. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang di tempat itu juga. Tidak bagus. Liu Di merasakan bahaya yang sangat besar, dan harta karun tak dikenal di tubuhnya segera memancarkan cahaya yang menyilaukan, melindunginya dengan erat. Namun, telapak tangan emas dengan mudah menghancurkan harta sihir pelindungnya, dan 5 jari menekan kepalanya. Ah! Dia menjerit kesakitan saat jiwanya terkoyak, dan kesadarannya dengan cepat menghilang. Bagaimana mungkin ada orang sekuat itu di planet kuno ini? Bukankah mereka bilang bahkan tidak ada satupun immortal di sini? Bahkan dalam kematian pun, dia tidak bisa memahami bagaimana dia bisa mati di planet kuno yang hancur ini tanpa mengetahui alasannya. Gu Chen menelusuri jiwa kultivator ras asing itu, menutup matanya, dan berbagai adegan terlintas di benaknya. Lokasi planet kuno Chang Huang ditemukan, dan pengunjung dari luar angkasa berdatangan satu demi satu. Ke-13 sekte abadi berhasil ditembus, kota kuno kehancuran agung jatuh, dan kobaran api perang menyebar ke seluruh benua roh primordial. Para dewa langit turun ke benua Kunlun dan membawa pergi sekelompok kultivator dari planet kuno Chang Huang. Desir. Bab 698. Dalam sekejap mata, Gu Chen menerima terlalu banyak informasi. Dalam ingatan pria ras asing bernama Liu Di ini, ia telah mengikuti pasukan ke bintang kuno kuning gelap. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya telah tiba sebelum mereka. Sebuah bintang kuno misterius yang diduga memiliki kehidupan telah ditemukan, memicu kegemparan, menyebabkan banyak pengunjung dari luar angkasa berdatangan. Untuk memperebutkan sumber daya berharga dari bintang kuno, mereka terlibat konflik sengit dengan pasukan bintang kuno kuning gelap. Dalam prosesnya, gerbang gunung dari 13 sekte abadi dihancurkan satu demi satu, dan harta benda mereka dijarah. Bahkan klan Gu pun tak terkecuali. Kota kuno terpencil, tempat mereka tinggal selama beberapa generasi, hangus terbakar. Kekuatan dari luar angkasa melakukan segala macam kejahatan, membawa bencana besar ke bintang kuno kuning gelap. Bahkan benua Kunlun, tempat Gu Chen dibesarkan, dikunjungi oleh berbagai dewa. Suatu tahun, aku benar-benar tidur selama setahun penuh. Gu Chen merasa sulit untuk menekan aura mengamuk di tubuhnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Berdasarkan ingatan Liu Di, ia seharusnya tidur selama setahun penuh, yang mengakibatkan perubahan besar di dunia luar. Semua perubahan ini membuatnya marah, sedih, dan terlebih lagi, takut dan gelisah. Untuk menjarah sumber daya bintang kuno tersebut, pasukan asing melakukan pembantaian kejam terhadap penduduk bintang kuno kuning gelap. Pembantaian ini masih berlanjut hingga hari ini. Tangan Liu Di dan para pengikutnya berlumuran darah umat manusia, itulah sebabnya dia tidak ragu untuk membunuh mereka semua. Karena ingatan Liu Di hanya berisi gambaran umum bintang kuno kuning gelap, dia tidak mengetahui apapun tentang orang-orang dan hal-hal spesifik yang dia pedulikan, sehingga Gu Chen menjadi cemas. Kota kuno yang terpencil itu jatuh, apa yang terjadi pada sepupu Lian Yue dan orang-orang klan Gu lainnya? Apakah mereka masih hidup? Benua Kunlun juga terkena dampaknya. Kakek, ibu, lancu, orang-orang dari sekte bintang surgawi, dan banyak teman yang ia sayangi, bagaimana keadaan mereka sekarang?
Setahun penuh telah berlalu, yang membuat hati Gu Chen bergetar, takut bahwa sudah terlambat. Aku harus tenang. Yang terpenting sekarang adalah mengumpulkan informasi. Gu Chen berusaha menenangkan napasnya, memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia melirik tumpukan mayat di tanah dan teringat mengapa mereka muncul di sini dalam ingatan Liu Di. Menurut ingatan orang ini, banyak kekuatan luar angkasa, termasuk pasukan Willow terbang, memulai perang di seluruh benua roh primordial untuk menjarah sumber daya. Hanya Laut Iblis Dalam, yang kekurangan sumber daya, yang tidak masuk dalam sasaran mereka. Karena itu, Lautan Iblis Dalam menjadi tempat perlindungan. Sejumlah besar kultivator, termasuk 13 sekte abadi, berbondong-bondong datang ke sini dan berkumpul bersama dengan aula seni bela diri. Kali ini, pasukan Willow terbang bermaksud merekrut pasukan manusia di benua roh primordial dan meminta mereka menambang mineral yang baru ditemukan untuk mereka. Karena itu, mereka mengirim pasukan mereka ke Laut Iblis Dalam. Liu Di ini awalnya datang bersama pasukan, tetapi untuk menyampaikan hadiah ucapan selamat kepada Komandan Legiun Willow Terbang, dia datang ke lubang langit dan mati di tanganku. Gu Chen menganalisis situasi, matanya berkedip-kedip. Legiun Willow Terbang secara nominal menawarkan amnesti, tetapi sebenarnya mereka ingin memperbudak para kultivator planet Chang Huang kuno. Akan terjadi konflik antara kedua pihak. Aku khawatir Legiun Willow Terbang sudah tiba. Gu Chen mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan, matanya memancarkan ketajaman yang menakutkan. Kota kuno Deer Harbor, yang dulunya milik Aula Iblis Gale, kini menjadi sebuah mansion di bawah naungan Aula Seni Bela Diri. Saat ini, sejumlah besar kultivator manusia telah berkumpul, dan suasananya terasa sangat mencekam. Legiun Willow Terbang telah memberi kita ultimatum. Jika kita tidak setuju untuk bekerja untuk mereka dalam 3 hari, mereka akan membunuh kita semua. Big Head Mo menghisap pipa dan mengerutkan kening. Sialan, merampok Sekte Abadi Agung dan mengambil brankas harta karun Sekte saja tidak cukup. Sekarang, mereka ingin memperbudak kita. Wang Qian dari Sekte Abadi Agung tampak sedih. Gurunya telah gugur secara heroik dalam pertempuran di mana Legiun Willow Terbang merampok Sekte Abadi Agung. Bagaimana mungkin dia menyatakan kesetiaannya kepada Legiun Willow Terbang? Ayo kita lawan mereka sampai mati. Ruan Ji mewakili 8 penjahat, dan wajahnya dipenuhi dengan kegilaan. Itu bunuh diri saja. Apa kau tidak tahu betapa kuatnya Legiun Willow Terbang? Terdapat banyak ahli alam gua surga di antara prajurit mereka. Para ahli alam gua surga dari benua roh primordial telah gugur dalam pertempuran atau tidak dapat dihubungi. Ding Yao dari Istana Bulan juga ada di sana, dan wajahnya dipenuhi keputusasaan. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terdiam dan menghela napas. Brengsek, andai saja Ketua Aula Wu dan Wakil Ketua Aula Gu masih ada di sini. Zhan Gui menggertakkan giginya dan berkata, saat ini, dia sangat merindukan Gu Chen. Saat itu, mereka bergabung dengan Aula Seni Bela Diri bersama dengan banyak kekuatan lain di Lautan Iblis Dalam dan menjadi kekuatan teratas di benua itu yang setara dengan 13 sekte abadi. Saat Wu Lingxian dan Gu Chen masih ada, mereka sangat hebat dan tak kenal takut. Sejak Wu Lingxian dan Gu Chen meninggal di Heaven Pit, situasi di Aula Seni Bela Diri semakin memburuk. Sekarang, mereka benar-benar harus tunduk pada kekuatan luar angkasa sebagai imbalan atas perjuangan di ambang kematian. Hal ini membuatnya semakin merindukan kedua Master Kuil yang tak tertandingi dalam kemampuan bela diri. Gu Chen, Wang Qian dan Ding Yao terbewil deret ketika mendengar nama itu. Meskipun baru setahun yang lalu, nama itu terdengar sangat jauh sekarang. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi, yang mengungguli mereka yang lahir di generasi yang sama. Sayang sekali dia meninggal di usia muda. Seandainya dia masih hidup, mungkin dia bisa memanfaatkan bakatnya. Sayangnya, orang mati tidak bisa dibangkitkan. Tidak bagus, Legiun Willow Terbang telah tiba. Sebelum mereka sempat mendiskusikan situasi tersebut, para kultivator dari Aula Seni Bela Diri di luar berlari masuk dengan panik. Bukankah kau bilang akan memberi kami waktu 3 hari? Mengapa mereka ada di sini sekarang? Banyak kultivator yang hadir terkejut. Mereka bergegas keluar dari mansion dan mendongak. Di langit di atas kota kuno Deer Harbor, sekelompok tentara dari ras aneh yang mengenakan baju zirah berwarna cian telah turun, sepenuhnya mengepung seluruh kota kuno tersebut. Sejumlah besar kultivator dari Aula Seni Bela Diri dan sekte-sekte lainnya berjalan ke jalan-jalan kota dan memandang pasukan yang tertata rapi di langit dengan putus asa. Wahai penduduk asli bintang kuning pucat kuno yang rendah hati, saatnya kalian mengambil keputusan telah tiba. Menyerah atau mati, pilih salah satu. Suara pemimpin Jenderal Legiun Willow Terbang menggema seperti guntur dan menyebar ke segala arah. Bukankah kau bilang akan memberi kami waktu 3 hari untuk mempertimbangkan? Para kultivator Aula Seni Bela Diri sangat marah. Aku berubah pikiran di menit terakhir. Tidak boleh. Sang Jenderal mencibir dan sama sekali tidak menganggap mereka serius. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Anda untuk melayani Legiun Willow Terbang saya. Apa yang perlu dipertimbangkan mengenai hal ini? Dengan tingkat kultivasimu, seharusnya kau bersyukur karena kami menyukaimu, ejeknya. Dia mengejek. Kata-kata ini membuat banyak kultivator merasa sangat sedih, merasa sangat dipermalukan. Bagaimana jika kita menolak? Combat Ghost meraung marah. Kalau begitu, kalian semua akan mati di sini. Lagi pula, ada begitu banyak penduduk asli di planet kuno ini. Tanpa kalian, aku akan menemukan kelompok lain. Bab 699. Di langit di atas kota kuno Deer Harbor, teriakan perang terdengar di mana-mana, dan niat membunuh membumbung tinggi ke angkasa.
Korps Willow terbang begitu kuat sehingga membuat orang merasa putus asa. Jumlah kultivator negara Gua Surga jauh melebihi jumlah kultivator manusia di kota. Mereka memiliki pasukan yang kuat dan kuda-kuda yang tangguh. Hidup dan mati dapat ditentukan hanya dengan satu pemikiran. Aula bela diri dan semua prajurit yang kalah dari 13 sekte abadi, berlututlah sekarang. Mata petugas itu berkilat tajam. Setelah 10 tarikan napas, siapapun yang masih berdiri akan dianggap tidak mau menyerah dan akan dibunuh tanpa ampun. Dia memilih cara yang paling biadab, bersiap untuk menginjak-injak martabat semua kultivator manusia, sehingga dia dapat memperbudak mereka dengan lebih mudah di masa depan. Sebagian dari para kultivator di kota itu ketakutan dan terpaksa berlutut. Namun, sebagian besar dari mereka menunjukkan ekspresi sedih dan menolak untuk berlutut. Wang Gan dan para murid sekte abadi Hao tertinggi yang tersisa menggertakkan gigi mereka. Guru mereka telah gugur untuk melindungi sekte dan martabat umat manusia di benua roh abadi. Jika mereka berlutut di sini, bagaimana mereka bisa menghadapi guru mereka di surga? Para kultivator wanita di Istana Bulan pun sama. Awalnya mereka mempertimbangkan apakah akan menyerah atau tidak, tetapi pihak lain jelas tidak menganggap mereka sebagai manusia, jadi mereka memilih untuk tetap keras kepala sampai akhir. Big Head Mo, Zhan Gui, Tetua Tan, Ruan Ji, dan para sesepuh aula seni bela diri lainnya semuanya berdiri tegak seperti pohon pinus. Saat itu, karena mereka tidak mau tunduk kepada 13 sekte abadi, mereka telah menyinggung sekte-sekte tersebut dan terpaksa datang ke lautan iblis dalam. Sumber daya di sini sangat terbatas dan lingkungannya keras. Mengapa mereka tinggal di sini selama bertahun-tahun? Karena di sini terdapat kebebasan yang berharga. Sebelumnya, demi para pengikut mereka, mereka harus mempertimbangkan apakah akan menyerah atau tidak. Namun, tindakan pasukan Willow terbang telah membuat mereka mengerti bahwa musuh hanya ingin memperlakukan mereka sebagai budak. Jika mereka menyerah sekarang, mereka hanya akan mati dalam keadaan yang lebih terhina. Oleh karena itu, mereka semua memilih untuk bertarung sampai akhir, meskipun musuh tidak mungkin dikalahkan. Membunuh. Biarkan mereka melihat tulang punggung para kultivator jahat dari Laut Iblis Dalam. Hantu perang meraung dengan ganas ke langit. Banyak kultivator di kota terpengaruh oleh raungannya dan mengikutinya. Dasar orang luar sialan, keluar dari rumah kami. Aku lebih memilih mati berdiri daripada hidup berlutut. Semua orang mengambil senjata mereka. Suasananya hikmat dan menggugah. Mendengar raungan penuh amarah itu, beberapa kultivator yang sebelumnya terpaksa berlutut, berdiri dengan malu. Baiklah kalau begitu. Pada akhirnya, siapa yang bisa menghindari kematian? Menjalani kehidupan yang hina hanya akan menjadi bahan lelucon bagi orang lain. Di bawah pengaruh atmosfer tersebut, total 100.000 kultivator di kota itu mengangkat senjata mereka, memancarkan aura mengesankan yang akan membuat siapapun mengangkat alis. Mereka hanyalah sekelompok makhluk hidup yang rendah seperti semut, namun mereka memiliki begitu banyak hal untuk dilakukan. Tatapan Jenderal Legiun Willow terbang menjadi dingin. Dia sangat tidak puas dengan hasilnya. Dia mengira orang-orang ini akan menyerah, tetapi dia tidak menyangka mereka akan memberontak bersama-sama. Hal ini menyebabkan dia harus mencari kelompok buruh lain. Lupakan saja, ayo kita bunuh mereka semua. Dia tidak memiliki sedikit pun belas kasihan. Di matanya, membunuh semua kultivator di kota itu seperti seorang anak kecil yang menuangkan air panas ke sarang semut. Dipahami. Ribuan tentara membentuk formasi pertempuran, berniat mengubah kota kuno Deer Harbor menjadi tempat pembantaian. Aura mereka berkobar seperti laut. Bahkan prajurit yang paling lemah pun berada di tahap Dharmakaya. Tingkat kehidupan mereka telah mencapai level yang sama sekali baru. Oleh karena itu, meskipun hanya ada 1.000 orang, mereka dapat dengan mudah membantai sebagian besar kultivator di kota yang bahkan belum mencapai tahap Dharma. Para kultivator manusia di kota itu gemetar saat mereka mengaktifkan harta sihir mereka, bersiap untuk bertarung sampai mati. Pada saat itu, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di langit. Sekelompok sampah asing berani bertindak begitu kurang ajar di lautan iblis dalamku. Suara itu ilusi, tetapi menyebar ke seluruh langit, menyebabkan mata Jenderal Legiun Willow terbang menyipit. Siapa yang berani berbicara begitu sombong? Dia mengamati sekelilingnya dengan indera ilahinya, tetapi dia tidak menemukan pihak lain. Dia terkejut. Suara ini. Tan Tua, Zhan Gui, dan yang lainnya terkejut. Suara ini sangat familiar. Desis. Tiba-tiba, sesosok figur berbaju putih muncul di antara langit dan bumi. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat ia berdiri di langit di atas kota kuno Deer Harbor. 100.000 petani di bawah mendongak. Tak lama kemudian, beberapa dari mereka mengenali wajah itu. Gu Chen, sang terpilih. Sang raja masih hidup. Semua kultivator di kota itu merasa gembira. Zhan Gui, Ol Tan, dan yang lainnya sangat senang. Wakil Ketua Kuil Gu, Wang Qian, Ding Yao, dan para kultivator lainnya dari 13 sekte surgawi juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Gu Chen, yang dikabarkan telah meninggal di lubang Ambles, akan kembali hidup-hidup. Untuk sesaat, para kultivator di kota itu seolah melihat cahaya fajar. Tak terhitung banyaknya orang meneriakkan nama Gu Chen, menghapus keputusasaan dan tragedi sebelumnya. Anda tampaknya sangat terkenal di kalangan penduduk asli ini. Jenderal dari Legiun Willow terbang menatap Gu Chen dengan ekspresi serius. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa memahami Gu Chen. Gu Chen memandang pasukan Willow terbang dengan dingin, lalu menatap sejumlah besar kultivator iblis dari aula seni bela diri di bawah.
Wu Lingxian sudah tidak ada di sini lagi. Mulai hari ini, saya adalah ketua aula seni bela diri. Apakah Anda keberatan? Zhang Gui, Ruan Ji, dan banyak orang lainnya sangat gembira hingga mereka menangis. Tidak ada keberatan. Kami bersumpah akan mengikuti ketua aula Gu sampai mati. Kami bersumpah untuk mengikuti ketua aula Gu sampai mati. Mereka tahu apa artinya mengambil alih posisi kepala aula seni bela diri saat ini. Gu Chen bukanlah orang yang pandai berbicara. Dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan tekadnya. Baiklah kalau begitu, karena aku adalah master aula seni bela diri, aku adalah pemilik lautan iblis dalam. Siapapun yang berani menyerang tempat ini akan dibunuh tanpa ampun. Tatapan mata Gu Chen menjadi tajam. Dia menatap pasukan Willow terbang seperti binatang buas purba. Cek, beraninya kau berbicara begitu sombong di usia semuda ini. Nama belakangmu Gu. Anda harus tahu bahwa beberapa orang terkuat di benua ini yang bermarga Gu telah dikalahkan hingga melarikan diri seperti tikus oleh pasukan saya. Apa yang bisa Anda lakukan? Jenderal Legiun Willow terbang mencibir dan melambaikan tangannya, memerintahkan pasukan untuk menyerang Gu Chen. Bunuh dia untukku. Kalian semua, teruskan pembantaian di kota ini. Dipahami. Ribuan tentara tertawa mengerikan. Mereka menikmati perasaan membunuh. Bibir Gu Chen melengkung ke atas ketika ia diremehkan. Karena aku sudah di sini, apakah kau masih punya kesempatan untuk menyerang? Gu Chen melangkah maju, dan aura darah kemasan melesat ke langit dari tubuhnya. Rambut hitamnya berayun liar, dan tiba-tiba dia melayangkan pukulan ke arah pasukan itu. Tinju penghilang stres super. Boom, boom. Seluruh dunia tampak hancur lebur. Semua prajurit Legiun Willow terbang merasakan gelombang kejut yang tak tertandingi menghantam mereka. Setelah terkena, mereka mendengar suara pukulan itu. Gu Chen segera menarik kembali tinjunya begitu dia melemparkannya. Darah dan ki emas kembali mengalir ke tubuhnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, di saat berikutnya, retak, retak. Baju zirah ribuan prajurit, baik itu avatar maupun gua surga, semuanya hancur, dan kulit mereka mengeluarkan darah dengan deras. Mereka membelalakan mata karena tak percaya, dan cahaya di mata mereka meredup dengan cepat. Pohon poplar, pohon poplar. Bab 700. Kekal. Jenderal terkemuka itu memuntahkan seteguk darah dan berusaha keras untuk tidak jatuh. Dia menatap Gu Chen dengan ngeri. Bukankah mereka mengatakan bahwa planet kuno ini terlalu bobrok dan belum menghasilkan makhluk abadi selama 30.000 tahun? Kau tidak mati, sepertinya kau bukan orang biasa. Gu Chen menyipitkan matanya. Tingkat kultivasi orang ini agak aneh. Seharusnya dia belum mencapai alam pelepasan abadi, tetapi dia bisa merasakan bahwa orang ini lebih kuat daripada ahli alam gua surga tingkat puncak. Tapi hanya itu saja. Gu Chen mengayunkan tangannya, dan sang jenderal langsung tewas seperti selembar kertas. Tubuh dan roh primordialnya hancur. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, pasukan yang berjumlah 1000 orang itu musnah sepenuhnya. Para kultivator di kota kuno Deer Harbor sudah siap bertarung sampai mati dengan ketua aula Gu dan berjuang keluar dari pengepungan. Mereka tidak menyangka akan terjadi perubahan peristiwa yang begitu dramatis. Baik Zhang Gui, Tetua Tan, Kepala Besar Mo, Wang Qian, atau Ding Yao, semuanya tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kekuatan dahsyat yang membuat mereka merasa putus asa itu berhasil ditaklukkan oleh Gu Chen hanya dengan satu pukulan. Ini bukanlah pertandingan yang seimbang, ini adalah pembantaian. Tingkat kultivasi Master Aula Gu saat ini berada di level berapa? Semua orang terkejut, kekuatan Gu Chen telah melampaui imajinasi mereka. Ribuan prajurit Flying Willow bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk mengirim pesan sebelum mereka tewas di kota kuno Deer Harbor. Gu Chen terbang turun dari langit, dan suaranya yang acuh tak acuh menyebar ke segala arah. Singkirkan mayat-mayat ini, jangan sebarkan berita tentang kepulanganku. Banyak sekali kultivator yang tersadar, dan mata mereka dipenuhi antusiasme. Baik, Kepala Aula. Mereka tidak bertanya kepada Gu Chen mengapa. Mereka akan melakukan apapun yang dia katakan. Kemunculan Ketua Aula Gu membuat semua kultivator di Aula Seni Bela Diri dan kultivator dari berbagai sekte yang datang untuk mencari perlindungan menjadi heboh. Masih ada ahli bela diri di benua roh abadi. Sang jenius telah kembali. Mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Gu Chen, pasti akan ada perubahan yang sama sekali berbeda, meskipun mereka telah menderita serangkaian kekalahan yang memalukan sejauh ini. Gu Chen berjalan memasuki mansion tempat dia pernah bertarung dengan Zhang Gui, diikuti dari dekat oleh para kultivator dari Aula Seni Bela Diri dan sekte-sekte abadi utama. Bagaimana situasi di benua roh primordial? Siapakah para penyerbu itu? Seberapa kuat dia? Ceritakan secara detail. Gu Chen langsung duduk di kursi utama dan berkata dengan tegas dan lugas. Dia hanya memperoleh sejumlah kecil ingatan dari pencarian jiwa alien tersebut. Sekarang setelah Aula Seni Bela Diri dan 13 sekte abadi memiliki orang-orang di sini, mereka pasti memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang situasi tersebut. Semua orang saling pandang. Akhirnya, Bos Mo, yang paling ahli dalam mengumpulkan informasi, menjawab. Ketua Aula, sudah genap 1 tahun sejak Anda menghilang di lubang ambel surga. Tidak lama setelah keberadaanmu tidak diketahui dan semua orang mengira kau telah meninggal, para tamu dari luar angkasa berdatangan satu demi satu. Baik itu harta dharma maupun tingkat kultivasi, mereka jauh lebih unggul dari kita. Itulah mengapa mereka telah menjarah sumber daya benua roh primordial sejak saat mereka tiba.
Ke-13 Sekte Abadi dan Klan Gu adalah kekuatan dengan fondasi terkuat di benua ini. Mereka ditemukan hampir seketika, dan harta mereka dirampok habis-habisan. Pada saat itu, Gu Chen bertanya, bagaimana situasi klan Gu sekarang? Apakah Gu Lianyu baik-baik saja? Bos Mo tahu bahwa Gu Chen berasal dari klan Gu. Seberapapun besar konflik yang dia miliki dengan klan Gu, dia tetap akan merasa khawatir. Dalam pertempuran itu, kota kuno yang terpencil hancur. Dikatakan bahwa banyak anggota klan tewas. Namun, karena mereka telah bersiap, mereka tidak dimusnahkan. Banyak dari mereka berhasil melarikan diri. Bulan lalu, ada berita tentang Gu Lianyu yang bertarung dengan alien, jadi dia seharusnya aman. Mengenai informasi yang lebih rinci, mohon maafkan kekompetenan bawahan ini. Saat ini, sebagian besar informasi telah disensor. Untuk menghindari pengejaran pasukan luar angkasa, sisa-sisa klan Gu dan 13 Sekte Abadi telah menyembunyikan diri dengan sangat baik. Bawahan ini tidak dapat menemukan mereka. Gu Chen mengangguk ketika mendengar itu. Tampaknya benua roh primordial belum sepenuhnya musnah. Pasukan yang tersisa hanya bersembunyi di kegelapan. Apakah kau punya kabar dari benua pemakaman surgawi? Kekhawatiran mendalam terpancar di wajah Gu Chen. Para kultivator benua Kunlun jauh lebih lemah daripada para kultivator benua roh primordial. Jika jumlah kultivator yang datang ke benua Kunlun sama, situasinya di sana akan jauh lebih buruk. Benua pemakaman surgawi terlalu jauh. Kita tidak tahu apapun tentang situasi di sana. Namun, ada beberapa berita terkait hal itu. Bos Mo tidak tahu mengapa Gu Chen menanyakan tentang benua pemakaman surgawi. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menjawab. Oh, apa itu? Konon, banyak kekuatan ekstraterestrial di bintang kuning langit kuno sedang bersiap mengadakan pertemuan untuk membahas cara membagi wilayah mereka. Lokasi pertemuan tersebut berada di suatu tempat di benua pemakaman surgawi. Dalam setahun terakhir, setelah semua harta karun di bintang kuning langit kuno dijarah, banyak pasukan ekstraterestrial telah pergi. Namun, masih ada beberapa pasukan yang tersisa. Meskipun bintang kuning langit kuno telah hancur, bintang itu masih memiliki banyak sumber daya yang tidak dimiliki bintang lain. Pasukan ekstraterestrial yang tersisa ingin menambang sumber daya ini. Pasukan Willow Terbang ingin merekrut para kultivator dari Laut Iblis dalam untuk mendapatkan keuntungan dalam perebutan sumber daya. Untuk merebut sumber daya, pasukan luar angkasa harus menduduki wilayah. Dalam prosesnya, mudah bagi mereka untuk saling bertempur. Kedua belah pihak menderita kerugian dengan tingkat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, beredar rumor bahwa mereka sedang bersiap mengadakan pertemuan untuk membahas cara membagi bintang kuning langit kuno dan mengakhiri perang. Lokasi pertemuan ini berada di benua pemakaman surgawi. Namun, Bos Mo dan yang lainnya tidak yakin akan waktu pastinya. Ketika Gu Chen mendengar perkataan Bos Mo, kilatan dingin muncul di matanya. Kelompok binatang buas ini benar-benar tidak puas. Banyak kekuatan ekstraterestrial sering kali saling bertarung demi kepentingan mereka sendiri. Hal ini memberi berbagai sekte kesempatan untuk mempertahankan sebagian kekuatan mereka. Namun, jika mereka memutuskan wilayah mereka selama pertemuan dan mengakhiri konflik, kita pasti akan berada di posisi yang kurang menguntungkan. Ding Yao berbicara saat ini, dengan perasaan sangat khawatir. Jika pertemuan itu berhasil diadakan, situasi semua kultivator manusia di bintang kuning langit kuno akan menjadi lebih buruk lagi. Setelah diingatkan oleh Bos Mo, Gu Chen berpikir bahwa mungkin ada informasi tentang masalah ini dalam ingatan pria yang telah dia cari. Tanpa sadar, dia memejamkan mata dan mengingat kembali dengan saksama. Tak lama kemudian, ia menemukan ingatan ini. Benar saja, ada sebuah pertemuan yang berkaitan dengan nasib planet kuno Changhuang. Untungnya, waktu spesifik pertemuan itu belum ditentukan. Setidaknya dibutuhkan waktu 1 bulan sebelum pertemuan itu dapat diadakan. Saat ini, ada berapa banyak kekuatan di bintang kuning langit kuno? Apa level ahli terkuatnya? Ceritakan semua yang kamu ketahui. Gu Chen membuka matanya dan bertanya sambil berpikir. Kita tahu bahwa ada lebih dari 10 kekuatan ekstraterestrial. Di antara mereka, yang terkuat adalah pasukan Willow Terbang. Yang pasti, setiap kekuatan memiliki ahli tingkat immortal. Adapun informasi lebih lanjut, saya tidak dapat menghubungi mereka. Semua orang menjawab dengan jujur. Setidaknya ada lebih dari 10 dewa abadi.